Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dan mari Bapak Ibu, pagi ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan dimanapun kami berada pagi hari ini, biarlah ruang dan waktu tidak membatasi kami dalam menyembah Tuhan, tetapi dalam kondisi seperti apapun saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang baru, Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami waktu untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk berkumpul dengan saudara kami, Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, pagi ini kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kondisi apapun kami saat ini, Tuhan, mungkin ada dari kami yang sedang mengalami sakit, kami percaya kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada yang mengalami memiliki masalah yang besar, tapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, lebih besar dari segalanya, Tuhan. Dan kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, itu yang akan memulihkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami sukacita. Dan terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang telah bangkit. Dia Allah yang telah berkorban bagi kita dan memberikan-Mu kasih karunia. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah bernamaku.
Bapak Ibu, saya percaya sukacita dari Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin. Dan baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat pujian kemenangan terjadi di sini. Amin. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. terjadi di dalam kami, Tuhan. Engkau ajaib,
Kami bersyukur Tuhan sebab kami menyembah Engkau Allah yang besar di dalam kami. Kami bersyukur sebab kami memiliki Tuhan yang ajaib. Engkau yang menebus segala dosa kami Tuhan, dan menjadikan kami umat-Mu yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya yang Kau berikan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jadi aku minta Roh Kudus turun dan breathe on this message Tuhan, dan bernafas di dalam pesan pada hari ini, sehingga kami yang mendengarkan dapat mengerti hati-Mu dan dapat diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi aku berdoa, buka pikiran kami untuk dapat mengerti kitab suci, buka telinga kami untuk dapat mendengar suara Roh-Mu yang kudus, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Shalom. Gereja Oikos Online, puji Tuhan, kita sekarang sudah ada di bulan April. Ya, jadi sudah 4 bulan ya. Ini kita memasuki bulan keempat di tahun 2022. Nggak berasa sekali ya. Dan rasanya cepat sekali waktu. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan baru, dan artinya di bulan baru ini juga kita lagi ada sebuah tema yang baru gitu ya. Kalau bulan Maret kemarin kita berbicara tentang menemukan Tuhan di dalam memberi. Di bulan ini kita akan melihat ada Paskah, ada Jumat Agung gitu ya. Dan kita akan mulai maksudnya kita sekarang sedang ada di dalam masa penantian Paskah ya, atau bahasa Inggrisnya Lent, Lent gitu ya. Sebelum kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, kita akan belajar dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus di bumi. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita sebagai murid Kristus pasti akan menderita. Ya, jadi di bulan ini
kita akan membahas tentang menemukan Tuhan bahkan di dalam penderitaan. Menemukan Tuhan di dalam penderitaan. Ya, ini sebuah tema yang jarang diangkat ya, karena memang nggak seperti beberapa gereja atau orang yang mengkhotbahkan teologi kemakmuran gitu ya, bilang bahwa orang Kristen itu harus diberkatin, dan kalau orang yang nggak diberkatin berarti dia kurang berdoa gitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, saya melayani Tuhan sudah kira-kira ini masuk ke tahun yang ke-10 saya melayani Tuhan, dan saya melihat bahwa ternyata Tuhan gak hanya hadir di dalam kita kelimpahan, tetapi Tuhan juga hadir di dalam penderitaan kita. Beberapa bulan lalu saya ditelepon ya oleh salah satu dari anak komsel kami yang saya layanin sampai hari ini di Jakarta ya, di daerah Tangerang Selatan. Dia waktu itu tiba-tiba WhatsApp, sebetulnya WhatsApp dulu terus habis itu telepon minta tolong saya untuk doain keadaan cicinya. Nah, cicinya ini tinggal di luar negeri ya, di US, dan sedang sakit waktu itu. Awalnya nggak enak badan, nggak bisa tidur, dan badannya sakit-sakit. Tapi ya biasalah orang-orang gitu ya, kadang-kadang suka nggak dirasa-rasa gitu, jadi sakitnya dibiarin aja. Tapi sampai satu titik udah lumayan mengganggu, dia datang ke dokter, dan dokter ternyata bilang bahwa cicinya ini didiagnosa pre-leukemia. Jadi kami doakan, ya saya note gitu ya, dan saya doakan sungguh-sungguh gitu ya. Dan waktu itu tahun lalu ya, di akhir tahun lalu itu papa dan mamanya akhirnya pergi ke US untuk menemani cicinya yang harus menjalani pengobatan di sana gitu. Dan sejak saat itu saya selalu dapat update, saya selalu dapat update mingguan, update harian dari anak komsel ini, karena dia juga ngasih update untuk saya doakan juga gitu ya. Dan saya ngikutin banget prosesnya. Kemo pertama berjalan dengan lancar, kemo kedua beberapa minggu kemudian juga berjalan dengan lancar, dan keadaan semakin membaik sampai bahkan kami dikasih lihat gitu ya foto liburannya cicinya dengan orang tuanya di US gitu ya. Dan abis itu setelah semuanya oke, membaik, papahnya pulang ke Indonesia untuk mengurus beberapa urusan, mamahnya stay di sana untuk tetap temenin gitu ya. Papanya rencana balik pada bulan April ini gitu. Nah, jadi waktu satu hari di bulan Februari kemarin, saya dapat WhatsApp dari teman saya ini ya, dari anak komsel ini, bilang, kok doain Cici sekarang lagi kritis katanya. Cici lagi kritis karena waktu di akhir dari udah setelah beberapa hari ya kan, jadi ada siklusnya kan kalau untuk kemoterapi. Jadi beberapa hari setelah kemo kedua ada kemo ketiga untuk memastikan bahwa udah nggak ada lagi sel kanker atau sel leukemia di dalam tubuh cicinya. Dan setelah kemo ketiga ini ada komplikasi, ada bakteri yang masuk maksudnya ada infeksi di dalam darahnya. Saya juga nggak ngerti secara medis kayak gimana, tetapi itu yang terjadi dan mempengaruhi ginjal dan organ-organ di dalamnya. Dan akhirnya waktu itu cicinya kritis. Kok tolong doain. Ini papa sedang atur tiket ke US, dan kok tolong bantuin aku ya, beliin beberapa obat-obatan yang mau dibawa ke sana yang di sini lebih gampang diterima gitu ya, karena obat-obatan herbal gitu. Jadi saya bantuin cari, kasih link dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya udah di-pack, udah di satu hari sebelum papahnya berangkat ke sana. Ya persis pada malamnya. Mereka dapat telepon dari US dan mengabarkan kabar yang sangat sedih. Cici udah nggak ada. Dan waktu itu saya ngerasa
di pikiran saya, wah cepet banget waktu itu. Apa doa saya nggak dijawab Tuhan, atau apakah Tuhan meninggalkan keluarga ini? Ya, jadi apa yang terjadi? Nah, hari ini kita memulai kick off sebuah tema yang agak sedikit berbeda dari tema-tema yang biasanya gitu ya. Kita belajar tentang penderitaan sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Karena banyak orang yang mengerti ya, banyak orang ngertinya tuh kalau kita kenal Kristus, sekali lagi hidupnya penuh berkat, ya kan? Kalau kita kenal Kristus, berkat setiap hari. Ada mujizat setiap hari, ya kan? Ada mujizat setiap hari, itu yang kita nyanyikan. Kita dibebaskan, kita dijauhkan dari sakit penyakit, dari kesulitan. Padahal yang kita belum tahu bahwa penderitaan juga adalah bagian dari kehidupan Kristen. Ada sebuah cerita lain di tahun 2017 sampai 2019. Ketika itu saya lagi ada di Singapura untuk melayani bersama dengan IFC Singapura, dan satu kali saya dan Pak Yakub datang ke sebuah hospital untuk melayani ada satu anak muda, waktu itu kira-kira umurnya 27 tahun. Kebetulan juga dia didiagnosa leukemia. Jadi dia katanya sebetulnya sehat-sehat aja, ngerasa nggak ada yang salah dengan tubuhnya, tapi dia ikut sama tantenya untuk medical check up. Dan betapa kagetnya keluarga ini karena ditemukan leukemia stage 4, ya artinya stage yang udah paling tinggi, yang udah paling bahaya gitu. Sampai waktu itu dokter-dokter di Singapura bilang bahwa kamu jangan pulang ke Jakarta, kamu udah tinggal di tinggal di di hospital ini ya, untuk kami bisa bantu karena ini udah stage 4 leukemia. Dan itu yang terjadi. Dia akhirnya nggak langsung pulang ke Jakarta, dia langsung ada dirawat gitu ya di Singapura. Waktu itu saya juga datang gitu ya, saya ngelihat wow, ternyata ini setelah beberapa kemo ya kan, setelah tubuhnya juga udah mulai rontok-rontok, rambut dan lain sebagainya gitu ya, keadaan fisik, keadaan psikologi, dan keadaan spiritual mulai menurun. Dan saya mulai engah. Kenapa? Karena saya itu berkomitmen untuk melayani teman saya ini gitu ya, untuk melibatkan dia juga di dalam komsel kami juga ya di Singapura. Dan di luar komsel mingguan itu saya juga datang kira-kira 3-4 kali dalam seminggu untuk datang dan doakan. Nah, kita doa dan puji Tuhan ada perkembangan ya, dari kemo yang diberikan. Ternyata ada kemo yang ditemukan berhasil untuk tubuhnya gitu ya, dan akhirnya tubuhnya ini bisa menerima. Setelah kira-kira 1 tahun, dokter menyatakan bahwa Komarsel cancer free 100%. Jadi waktu itu kami sempat rayakan ulang tahunnya di sebuah restoran. Dia ajak kita anak-anak komsel dan kita makan bersama-sama gitu ya. Waktu itu kita foto dan dia bilang, wah ini luar biasa ulang tahun kali ini karena dia ulang tahun sebagai orang yang sehat. Puji Tuhan banget. Tapi beberapa bulan kemudian setelah itu semuanya berjalan normal gitu ya. Kita ada tetap komsel mingguan, kita nge-gym bareng, kita olahraga bareng gitu ya. Berapa bulan kemudian tiba-tiba saya ditelepon untuk datang ke NUH ya, ke rumah sakit di Singapura situ. Karena waktu itu Komarsel dari check up rutinnya ternyata ketahuan lagi bahwa leukemia-nya muncul lagi, breakout lagi, bahkan lebih parah. Dan dokter waktu itu bilang hitungannya hanya beberapa bulan saja. Jadi waktu itu kami datang, Komarsel nangis, kami juga nangis, dan kami doa di situ. Dan
seperti awal lagi, seperti balik lagi pada awal. Kita doa, kita datang setiap minggu, dan saya juga datang seminggu 3 kali gitu ya. Saya juga ngikutin prosesnya. Ada kabar baik dari dokter ya, ternyata ada beberapa kemoterapi lagi yang bisa membantu lagi gitu ya. Dan ada juga ternyata ada kabar-kabar buruk, dalam arti ada sebuah proses medis yang saya juga nggak terlalu ngerti gitu ya, yang berkembang dan lain sebagainya. Tapi ini anyway, kami belajar. Saya waktu itu belajar, dan kami sebagai komsel juga waktu itu belajar berproses untuk ngerti bahwa ternyata yang penting bukan lagi tentang kesembuhan aja, tetapi bagaimana kami dapat melihat Tuhan di dalam proses sakit penyakit ini. Bagaimana Komarsel bisa melihat Tuhan di dalam proses sakit penyakit ini. Awalnya doa-doa yang dinaikkan selalu tentang minta berkat, minta mujizat. Tetapi perlahan-lahan doa kami berubah untuk meminta Tuhan menunjukkan dirinya di tengah situasi yang sulit ini. Sampai beberapa bulan lewat dan ternyata estimasi dokter miss gitu ya. Komarsel bisa bertahan 1 tahun lagi. Tetapi pada Juni tahun 2020, saya waktu itu udah di Jakarta. Saya ditelepon oleh teman dekat kami di Singapura, mengabarkan bahwa Komarsel udah nggak ada. Dan hari ini kita lihat dari sebuah ayat yang Tuhan Yesus katakan buat murid-muridnya waktu dia ngasih tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami penderitaan. Kita buka sama-sama di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, dikatakan seperti ini. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, kata Tuhan Yesus. I have overcome the world. In this world you will have trouble. Kata Tuhan Yesus, di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Dalam bahasa Yunaninya, trouble ini bahasa Yunaninya adalah thlipsis, yang diterjemahkan adalah affliction, pressure atau distress, ya pain atau sorrow gitu. Artinya tekanan atau kesedihan atau penderitaan. Jadi Yohanes 16 itu sedang mencatat khotbah Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dan ingat, kalau Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, artinya dia juga ngomong kepada kita sebagai murid-muridnya di masa ini juga. Waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah untuk murid-muridnya, untuk bertekun, untuk memberikan janji tentang penghibur, dan maksudnya Roh Kudus, dan mengatakan bahwa di dunia kita pasti akan menderita duka cita. Lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu nggak menjanjikan berkat yang melimpah. Tuhan Yesus nggak menjanjikan kekayaan bagi pengikut-pengikutnya. Dia nggak menjanjikan kesehatan bagi pengikut-pengikutnya. Tapi penderitaan yang dijanjikan, yang dikasih tahu kepada, yang dikasih heads up gitu ya, kayak dikabarin, nih lu pasti bakal menderita gitu. Kenapa demikian? Kenapa ada penderitaan yang sampai Tuhan Yesus harus kasih tahu untuk murid-muridnya? Pertama, kita perlu ngerti konsep dasar dari dunia yang udah tercemar. Dunia dicemarkan oleh dosa. Kita harus ngerti bahwa Tuhan menciptakan dunia semuanya baik. Ya, di dalam narasi penciptaan di daerah Timur Tengah ada banyak sekali narasi penciptaan. Dan banyak sekali agama atau kepercayaan yang melihat bahwa dunia itu dijadikan karena ada peperangan gitu ya, ada peperangan gitu. Tetapi khusus bagi Alkitab ya, Taurat gitu, di Kejadian 1, Tuhan menciptakan dunia dan dia bilang semuanya baik. Semuanya baik. Dia seperti kayak
Dia seperti kayak pencipta, seperti kayak artis gitu ya, yang sedang melukis dan ngelihat dari jauh, dia bilang, ih bagus banget nih gitu. Dan seiring berjalannya waktu, ada Tuhan Yesus juga, Tuhan menciptakan manusia. Tetapi di Kejadian 3 dikatakan bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia melanggar ya perintah Tuhan gitu ya, untuk makan dari buah ya pengetahuan yang baik dan buruk itu, di situ mulai muncullah sebuah konsekuensi kematian, konsekuensi kutuk yang menyebar ke seluruh dunia dan ke seluruh ciptaan. Makanya ada muncul pikiran-pikiran jahat ya, yang lust dan perbuatan-perbuatan jahat, pembunuhan, sampai akhirnya peperangan dan lain sebagainya. Dosa merusak tatanan Allah dan merusak tatanan dunia gitu ya. Dan di dalam kerusakan tatanan ini termasuk juga penyakit, sakit penyakit, peperangan, niat jahat manusia, korupsi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa di dalam kerusakan dunia ini, Yesus memerintahkan muridnya untuk apa? Bertekun sambil menjanjikan penghibur dan kemenangan di dalamnya. Kita kembali lagi di ayat 13. Semua pemberitahuan atau heads up yang Tuhan Yesus kasih bagi murid-muridnya untuk penderitaan. Dia bilang apa? Semuanya itu, kata di ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu apa? Beroleh damai sejahtera di dalam aku. Penderitaan bisa membuat kita untuk melihat dan menemukan damai sejahtera di dalam Yesus. Tahu nggak saudara, bahwa di dalam penderitaan kita sekalipun, Kristus ada bersama dengan kita dan turut merasakan penderitaan kita juga. Tuhan Yesus berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi bukan beroleh damai sejahtera di dalam kesembuhan, bukan beroleh damai sejahtera di dalam perjanjian damai antar dua negara ya di Rusia dan Ukraina sana, bukan memperoleh damai sejahtera di dalam jawaban-jawaban yang doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tetapi memperoleh damai sejahtera dalam Yesus. Ketika kita berdoa, kadang-kadang kita terlalu fokus ya. Kita terlalu fokus pada isi dan permohonan doa kita, sehingga kita lupa pribadi yang hadir bahkan di tengah-tengah penderitaan kita. Kita lupa bahwa di dalam doa kita itu hadir Sang Raja Damai. Dan kehadirannya sangat cukup bagi kita. Bukan berarti mulai dari sekarang kita harus berdoa ya kan, jangan berdoa untuk kesembuhan atau jangan doa untuk perdamaian atau dalam bentuk apapun juga. Bukan. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa bahkan ketika Tuhan belum menjawab doa kita dan kita masih ada di dalam penderitaan yang kita sedang laluin, apapun itu, apa itu sakit penyakit, apa itu keluarga yang sedang berantakan, atau apapun ya yang atau mungkin hutang yang melilit kita dan bala bantuan kayaknya belum juga hadir gitu. Tetapi sadarlah saudara semua, bahwa di dalam penderitaan ini kita perlu sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Gak ada orang lain yang bisa merasakan hal yang kita rasakan hari ini, tetapi hanya Tuhan Yesus yang dapat merasakan sakitnya penderitaan yang kita sedang alami, sakit hatinya ketika waktu kita ditinggalkan orang yang kita sayangin. Dan ketika jenazah Cici dari teman komsel saya ini dari US akhirnya dibawa ke Indonesia sampai ke Jakarta, saya ikutin cukup erat juga gitu. Dan saya juga yang ikutin maksudnya temenin teman saya ini datang dari ke airport untuk menjemput jenazah. Wah, papahnya itu nangis terus gitu ya, dari airport ke rumah duka. Dan saya ngelihat betapa dalamnya kesedihan orang tua dari anak
dari anak yang meninggal gitu ya. Sangat sedih sekali gitu. Mereka hampir gak peduli hal lain kecuali anaknya yang sedang meninggal ini, yang udah meninggal ini. Tapi yang menarik adalah ketika di acara penghiburan, waktu acara tutup peti ini, mamahnya menguatkan diri. Wah, itu mamahnya itu lagi sedih banget, menguatkan diri untuk datang ke depan, ditemenin dan ditopangin sama teman saya ini, dan berkata kayak gini, kira-kira kayak gini. Dia cerita bahwa waktu itu dia sempat mengalami musibah, kehilangan perhiasan-perhiasan yang mahal, dirampok orang, ya bukan dirampok sebetulnya, diambil orang secara paksa gitu ya, dan nggak bisa dikejar, akhirnya kehilangan aja gitu. Dia pulang ke rumahnya dan cerita tentang hal ini, tentang kehilangan ini, dan anak yang meninggal ini bilang kepada mamahnya, "Mah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Jadi waktu itu si mamahnya itu berdiri dengan sangat lemas gitu ya, ditopang sama anaknya. Dia bilang kayak gini, "Hari ini saya juga mau kuatkan keluarga saya, suami saya dan kedua anak saya yang lain, bahwa sama seperti Cici yang ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia juga yang memberikan Cici dan dia yang mengambil Cici, terpujilah nama Tuhan." Di dalam tangisan, di dalam kesakitan mamah ini, dia kehilangan anaknya. Tapi aku lihat di sini, saya melihat di sini bahwa ibu ini sudah mengalami Tuhan bahkan di dalam penderitaan. Begitu juga dengan almarhum Ko Marcel yang di akhir-akhir kehidupannya kita selalu ketemu gitu ya. Dan di salah satu komsel dia bilang kayak gini, "Sekarang gue udah gak peduli lagi, Tuhan mau sembuhkan boleh, enggak juga gak apa-apa. Tapi yang penting gue hidup bawa kemuliaan buat nama Tuhan, dan gue jadi berkat." Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa Ko Marcel juga mengalami Tuhan bahkan di tengah penderitaannya dia. Di dalam penderitaan kita bukannya menerima kekalahan dari penderitaan, tetapi justru kita percaya dalam kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Yesus berkata di akhir dari ayat 33, saya bacakan buat kita semuanya. "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Wow, lihat Bapak Ibu Saudara, kita gak terkalahkan. Gak terkalahkan oleh penderitaan, kita gak terkalahkan oleh kematian, kita gak terkalahkan oleh tragedi-tragedi yang terjadi di dunia ini, tetapi kita tetap mendapatkan kedamaian, kita tetap mendapatkan kemenangan di dalam Yesus. Jadi sebagai penutup, saya mau bacakan ayat Yohanes 16 ayat 33 buat kita semuanya sekali lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat merenungkan kembali perkataan Yesus bagi kita hari ini. Dia bilang kayak gini, "Semuanya itu kukatakan kepadamu." Semuanya itu apa? Penderitaan yang harus kita alamin di dunia ini. Ya, yang kita harus siap-siap untuk alamin penderitaan. Dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. In this world you will have trouble. You will have thrills, ya, Itu yang artinya penderitaan, kesakitan, ya, trouble. Tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jadi hari ini kiranya kita menemukan kembali damai dan kemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita alamin, di tengah apapun kesedihan, di tengah apapun penderitaan yang sedang kita alamin hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada hari ini hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang terus memetraikan benih firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, tolong kami untuk dapat mengerti bahwa penderitaan bukanlah sebuah
bukan sebuah kutukan, tetapi emang konsekuensi dari konsekuensi natural dari dosa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti bahwa di dalam penderitaan Engkau pun hadir bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, aku berdoa, kuatkan hati kami, kuatkan roh kami, kuatkan jiwa kami untuk setiap masalah yang kami sedang hadapin atau akan kami hadapin. Tuhan, aku berdoa Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang terus menolong kami. Roh Kudus, Engkau roh penghibur, hiburkan kami, hiburkan hati kami yang sedang sakit, hiburkan hati kami yang sedang terluka, dan biar kiranya kami dapat menemukan Engkau di dalam penderitaan kami. Karena itu aku berdoa Tuhan, Roh Kudus terus pakai kami, Roh Kudus terus sertain kami, agar kami dapat selalu memuliakan Tuhan di dalam berkat, di dalam penderitaan, di dalam kesenangan maupun di dalam kesedihan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Aku berdoa biar firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita dan menguatkan kita. Jadi sampai ketemu di lain waktu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Karena ini minggu pertama di awal bulan, kita ada perjamuan kudus. Nah, bagi yang memerlukan bimbingan, arahan untuk kita perjamuan kudus secara online, siapkan roti, siapkan anggur, dan nanti setelah ini akan ada video bimbingan bersama-sama untuk kita ambil perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini, jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur, angkat di hadapan kita, dengarkan firman. Setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Jika ada di antara kami tidak percaya atau belum percaya akan penyertaan-Mu yang begitu nyata, Engkau jamah dan Engkau sendiri yang mampu dan sanggup meyakinkan dan bertindak. Hamba menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang oleh anugerah-Mu diizinkan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka semua dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.